Guys, welcome back to our channel Healing Kuy. Gue lupa pakai sarung tangannya, gue pakai dulu ya. Oke, sekarang kita lagi ada di Jalan Raya Puncak lagi. Nah, kali ini kebetulan masih one way dari arah Puncak ke Jakarta. Walaupun sekarang kondisinya one way, ini bisa dibilang mobil-mobil masih merayap, padat banget. Karena memang sekarang masih di hari Sabtu. Kali ini gue mau coba ke salah satu tempat yang gue lihat itu pemandangannya, terus vibes-nya tuh sejuk bener. Jadi ini di area Puncak. Kalau nggak salah gue lihat rutenya itu nanti kita ngelewatin hotel Safari Resort, lurus sedikit nanti kita belok ke kiri, ikutin jalan itu terus aja sih. Gue belum pernah jujur masuk ke jalan itu, tapi ya nanti kita lihat aja deh. Semoga sih di situ banyak papan petunjuknya. Ini sebelah kiri kita udah sampai pom bensin. Ini mobil-mobil lumayan padat banget ya. Kita motor juga cuma dikasih satu baris doang. Mobil ini mau keluar kelihatannya lama, jadi kita ambil sisi kiri dulu. Oke, kita lanjut lagi. Kebetulan cuaca hari ini bersahabat banget, nggak mendung. Terus juga ini kondisi masih siang, walaupun siang nggak terlalu panas lah ya. Ini jalur Puncak padat sekali. Jadi kalian bisa bayangin, ini kita naik motor pun harus ikut merayap. Karena memang Puncak masih jadi primadona buat orang-orang Jakarta dan sekitarnya buat healing di saat weekend. Sebetulnya Puncak dulu tuh sebelum kios-kiosnya pada dibongkar, itu kita gampang ya cari tempat nongkrong, tempat ngopi. Pilihannya tuh banyak. Kalau sekarang kan kita tahu udah pada digusur. Memang Puncak sih jadi lebih tertata rapi. Cuma ya itu sayangnya, kita nggak bisa cari tempat nongkrong, tempat ngopi. Gua sama temen-temen punya pengalaman seru banget saat ke Puncak. Jadi waktu itu kita ke Puncak, touring bareng ceritanya sama temen-temen naik motor. Nah waktu itu kita berangkat sore. Ternyata jalur Puncak tuh lagi padet banget. Motor pun nggak bisa gerak. Semakin malam semakin padet. Yang akhirnya tuh kita sampai di sekitaran Puncak pas udah hampir tengah malam. Kita mau sewa penginapan juga udah tanggung. Akhirnya kita pilih rebahan di salah satu kios warung yang ada di sana. Nah temen gua karena cuacanya tuh dingin banget, dia tuh beli apa ya namanya, kupluk ya. Nah dia beli kupluk. Sampai-sampai setelah dia pakai kupluk, banyak orang yang setelah melewati kemacetan, dia nanya ke temen gua itu, pom bensin di mana ya? Villa di mana ya? Mungkin dipikir temen gua itu tukang parkir. Ini sebelah kiri kita udah sampai di Hotel Royal Safari. Harusnya nggak jauh lagi kita belok ke kiri. Buat kalian yang ke Puncak, kalian pasti tahu ini salah satu sumber kepadatan kalau kita ke Puncak ya. Jadi kalau kita ngelewatin jalur ini, seringnya nih ini macet daerah sini. Karena memang banyak mobil, motor yang keluar dari jalur ini.
balik lagi ke cerita touring gua waktu itu. Jadi karena udah tengah malam, kita putusin saat itu rebahan di salah satu kios yang ada di puncak. Akhirnya kita istirahat tuh sampai tiba-tiba udah pagi. Ya mungkin ini salah satu alasan kalau kita denger tuh banyak kios-kios di sana yang saat kita bayar tiba-tiba mereka nembak harga. Setelah viral, mereka ditanya alasannya tuh karena si pembeli itu pada tidur di tempat mereka. Jadi ya mungkin mereka sekalian cas tempat nginep lah ya. Ini di depan kita ada percabangan jalan. Kita ambil yang kiri atau lurus. Jadi kalau kalian perhatiin ini tuh jalanannya nanjak ya. Mungkin kalau di video nggak begitu kelihatan. Cuma kalau kalian kesini nih, gua nggak bohong, ini nanjak sih ini nih. Di depan kita ada percabangan jalan lagi. Kita ambil yang kiri, lalu ada jembatan. Kita masih ikutin jalan utamanya. Ini jalannya masih nanjak terus. Makin lama tanjakannya ini makin terjal. Terus kondisi jalannya juga nggak terlalu mulus. Buat kalian yang naik motor, sebaiknya kalian hati-hati. Takutnya dengan jalan yang seperti ini itu licin ya. Sebelah kanan kiri kita udah bisa kita lihat udah banyak villa. Walaupun kita belum sampai tempatnya, tapi vibes-nya udah dapet banget nih. Itu alasan kenapa di tempat ini udah mulai banyak villa. Karena kalian kalau udah sampai sini nih, kalian bisa rasain udara sejuknya tuh udah mulai dapet. Walaupun jalannya kecil, buat kalian yang bawa mobil nggak perlu takut, karena memang cukup walaupun harus papasan. Di depan kita ada percabangan lagi, dan lagi-lagi kita ambil yang belok kiri. Jadi bisa dibilang tuh dari semenjak kita masuk dari jalur utama Jalan Raya Puncak, kita tuh cuma ambil belok kiri, belok kiri, belok kiri. Gampang banget tempatnya. Ini jalannya juga udah mulai bagus lagi, jalan beton. Beda sama jalan yang tadi tuh. Tadi banyak yang nggak mulus. Kalau ini ya adalah beberapa titik yang jelek, tapi oke. Sebelah kiri gua Humaira Coffee. Gua sih belum pernah ke sana, tapi gua sempat lihat-lihat di Google. Harusnya sih tempatnya juga asik ya. Buat kalian yang udah pernah ke sana, boleh dong kalian tulis di kolom komentar. Ini kita udah sampai di Damar Langit Resort. Gua langsung menuju ke parkiran motor. Nanti dari parkiran motor gue jalan ke lobinya. Jadi tadi gue bayar 30.000, itu udah termasuk shuttle car, PP. Nanti kita pergi ke atas, lalu diantar lagi ke parkiran. Oke, sekarang gue udah ada di bagian lobby. Di depan gue ini ada front office. Jadi buat kalian yang mau nginep, tanya-tanya soal kamar, kalian bisa langsung ke front office-nya.
Ini menurut gua Damar Langit Resort lumayan luas areanya, jadi kita bisa santai-santai di sini. Jadi karena Damar Langit ini konsepnya resort, selain areanya yang luas, mereka tuh sediain banyak kursi-kursi buat kita duduk-duduk santai. Jadi pagi ataupun sore enak banget kalian duduk santai di sini, walaupun kalian nggak ke coffee shopnya. Ini di depan kita masih ada bangku-bangku lagi. Terus mereka juga sediain gazebo. Jadi cocok banget deh buat kalian yang mau santai, nikmati udara sejuk. Pokoknya auto healing deh. Kalau ini Damar Tea and Patisserie. Sesuai namanya harusnya ini konsepnya lebih ke teh ya. Jadi gua skip dulu karena gua mau nyobain ke coffee shop yang bagian atasnya. Sekarang kita lagi di shuttle car-nya. Tadi kita cukup nunggu di haltenya, lalu mereka jemput dan antar kita pakai shuttle car ini ke coffee shop yang katanya sih ada di atas ya. Ini sebelah kiri kita villa. Ini villanya gede banget nih. Buat kalian yang keluarga besar ataupun rombongan, kelihatannya enak nih kalau kalian sewa villa yang sebelah kiri kita tadi. Sebelah kiri kita ternyata ada kolam renang. Cuma kelihatannya kalau kolam renang buat yang nginep kayaknya ya. Tapi ngapain lah kalau kita kesini cuma buat berenang, udaranya dingin banget. Oke, kita udah sampai. Buat healingers yang mau nikmatin suasana outdoor, kalian bisa pilih meja ini. Kalau ini suasana di ruangan indoor. Untuk desain interiornya lumayan artistik. Kalau ini kita di area ruang tunggu naik atau turun shuttle car. Jadi saat kita nunggu, kita bisa sambil foto-foto pemandangan juga. Sekarang waktunya kita turun. Kita diantar lagi pakai shuttle car. Kalau tadi pas kita naik itu view-nya nggak terlalu kelihatan. Harusnya kalau sekarang ini posisi kita turun, ini view-nya lebih bagus ya, karena kita bisa ngelihat lebih jelas posisi pemandangan di bagian bawah kita. Ini sebelah kanan villa yang tadi sempat gua bilang. Nah, ini shuttle car-nya antar kita sampai area parkir ya. Jadi nanti kita turun langsung udah nggak jauh dari area parkir kita. Oke, sampai sini video kita. Buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe biar gue lebih semangat bikin video lagi. Jangan lupa share dan like juga. Bye-bye.